Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trisantri Prasidi dengan NPM 1811080197. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul permasalahan pada anak usia dini. Permasalahan pada anak usia dini adalah sesuatu yang akan mengganggu kehidupan anak yang timbul karena ketidaksesuaian pada perkembangan. Secara garis besar, masalah yang dihadapi anak dapat digolongkan menjadi dua, yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal sendiri yaitu terdiri atas masalah kesehatan anak, yang kedua ada masalah psikis anak. Lalu ada masalah eksternal yaitu masalah yang terjadi atas masalah sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dari permasalahan pada anak usia dini yaitu satu, kekerasan pada anak. Karena keterbatasan ekonomi serta pendidikan orang tua yang tidak memadai atau rendahnya pendidikan, maka seringlah terjadi kekerasan pada anak. Mengapa? Karena rendahnya pendidikan orang tua dapat mempengaruhi bagaimana cara mereka merawat anak, cara mereka memberikan pengasuhan kepada anak, sehingga kekerasan fisik sering terjadi pada anak mereka. Dan juga karena orang tuanya memiliki karakter yang cukup temperamental, sehingga menyebabkan anaknya tidak memiliki kesempatan untuk memberikan alasan. Kekerasan tersebut mulai sejak anak tersebut berusia 3 tahun. Ketika dia sudah mulai aktif, hal-hal yang menyebabkan kekerasan itu terjadi. Misalnya, ketika si anak mandi, ketika ia disuruh mandi, ia akan mendapat kata-kata kasar, bahkan pukulan bersarang di tubuhnya. Bahkan berasal dari tangan maupun benda-benda lain seperti sapu, hanger, atau misalnya alat perkakas lainnya. Sekali dua kali anak tersebut menangis dan marah. Namun hanya diam. Tidak jarang pula dia melawan dan membantah dengan itu berteriak juga. Yang menyebabkan orang tua akan marah karena bantahannya tersebut. Ketika anak tersebut mengalami keadaan demikian yang berlangsung sejak kecil, di taman kanak-kanak misalnya, ia akan berlari ke rumah temannya atau neneknya yang bersebelahan dengan rumahnya. Nenek atau teman anak tersebut akan sangat marah dan kesal karena perbuatan orang tuanya. Ia terkadang melampiaskan pada neneknya dengan berteriak-berteriak. Bagaimana solusi untuk mengatasi semua masalah ini? Solusinya adalah dalam Kemendikbud nomor 137 tahun 2014 terdapat aspek-aspek perkembangan anak usia dini seperti yang tercantum pada pasal 7 ayat 1, yaitu aspek nilai agama dan moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, dan sosial, emosional. Kekerasan fisik yang dialami anak usia dini akan menghambat perkembangannya karena pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal membutuhkan kesehatan orang tua juga dan orang dewasa serta akses layanan PAUD. Sementara peristiwa di atas tersebut yang telah saya jelaskan tadi, yang dia lakukan dapat memunculkan trauma sendiri kepada anak dan memiliki kebencian anak kepada orang tua, sehingga menyebabkan perkembangan mental anak terganggu. Upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah kita sebagai calon konselor harus melakukan penyuluhan mengenai pola asuh anak yang baik terhadap para orang tua di lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan agar orang tua yang bersangkutan tidak merasa tersinggung dan sedikit demi sedikit mau menerima pemberitahuan yang telah dilakukan, yang telah diberikan kepada dari konselor kepada orang tua itu sendiri. Kita juga bisa mengadakan kegiatan pengajian untuk warga sekitar dengan tema yang berkaitan dengan pengasuhan anak yang sesuai dengan pengajaran agama. Hal ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan agama orang tua agar orang tua mau introspeksi diri bahwa dia sebagai orang tua tidak berhak melakukan hal seperti itu. Lalu juga dilakukan
pendekatan pada anak agar lebih menurut dan menghormati orang yang lebih tua untuk mengoptimalkan emosi orang tua juga, sehingga kekerasan fisik maupun yang akan mengganggu proses perkembangan anak tidak terjadi lagi. Marilah kita sebagai orang tua mengerti akan pentingnya proses perkembangan anak usia dini dan berusaha meminimalkan kekerasan fisik pada anak di lingkungan kita agar semua anak dapat berkembang dengan fisiknya yang optimal seperti bagaimana mestinya. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Yusar Ali. Perkenalkan, nama saya Yusar Ali dengan NPM 1811080166. Akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Saudari Trisantri Prasidi, yaitu tentang permasalahan anak pada usia 2-6 tahun. Anak yang bermasalah bukanlah hal yang mudah untuk mengatasinya. Anak yang bermasalah akan mengalami perubahan dalam perilaku, misalnya saat anak bermain bersama teman-temannya dan ucapan yang dipergunakan. Orang tua dan guru harus saling berkomunikasi untuk mengetahui permasalahan dan perkembangan anak, sehingga perilaku anak di TK maupun di rumah bisa tersampaikan dengan baik. Seseorang guru harus bisa mengenali batas-batas perilaku anak didiknya, mengenali ciri anak yang bermasalah dan bagaimana guru bisa membantu dalam perkembangannya. Maka peran seorang guru di TK itu sangatlah penting. Berikut permasalahan yang dialami oleh anak usia dini. Permasalahan yang pertama yaitu ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Adalah anak yang mengalami kekurangan perhatian. Dan hyperactive adalah perilaku yang memperlihatkan gerakan yang berlebihan, yang pada umumnya anak seperti ini tidak bisa diam, ingin melakukan sesuatu yang dia inginkan. Anak hiperaktif bisa dilihat pada saat anak melakukan suatu kegiatan. Ya, melakukan sesuatu sudah mulai capek dan mengeluarkan keringat, namun ia tetap bermain walaupun terlihat badannya sudah mulai lemas. Ciri-ciri anak ADHD menurut Betty O. Osman 2002. Yang pertama, sering mendapat kesulitan dalam memperhatikan tugas atau permainan. Yang kedua, sering tidak mengalami semua instruksi dan gagal menyelesaikan pekerjaan sekolah. Ketiga, mulai terganggu oleh rangsangan dari sekitarnya. Permasalahan yang kedua yaitu pemalu. Elizabeth B. Harlock 1987 mengatakan bahwa rasa malu sebagai reaksi emosional yang tidak menyenangkan yang timbul pada seseorang akibat adanya penilaian negatif terhadap dirinya. Perasaan dan kesadaran malu pada diri anak sangatlah tinggi. Pada umumnya, penyebab anak pemalu karena pengaruh orang tua yang melarang anak untuk berteman dengan orang yang baru dikenal, sehingga anak tersebut tidak mudah bergaul dengan teman-temannya. Ciri-ciri anak pemalu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurang berani berbicara dengan guru atau orang yang baru dikenal. Yang kedua, sering melakukan aktivitas dengan teman akrabnya saja, tidak dengan orang yang baru ia kenal. Yang ketiga, tidak bersedia untuk berdiri di depan kelas. Yang keempat, tidak dapat menatap mata ketika berbicara. Yang kelima, pada kesimpulan ini tentang permasalahan pada anak usia dini, orang tua, guru, dan orang yang akan menjadi orang tua harus bisa memahami tentang perkembangan anak-anaknya dan mengetahui tentang permasalahan yang dihadapi pada anak. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga yaitu agresivitas. Menurut Harlock 1987, anak berusia 2-6 tahun belajar melakukan hubungan sosial dengan lingkungan rumah, terutama dengan anak-anak yang seumuran dengan dia.
Agresif adalah tingkah laku yang menyerang perkembangan fisik atau melakukan ancaman permusuhan terhadap temannya. Tingkah laku seperti ini bisa melukai orang lain. Penyebabnya anak menjadi yang agresif, pola asuh yang salah. Anak selalu dituruti keinginannya. Orang tua berkata, anak nakal, keluarga yang bersifat otoriter. Apa yang diinginkan orang tua harus dipenuhi oleh anak. Ciri-ciri anak yang agresif adalah sebagai berikut. Sering memukul dan berkelahi, menyerang temannya dan menggunakan kaki, tangan, dan tubuh lainnya. Menyerang teman dengan perkataan atau mengolok-olok, mencaci, dan mengejek. Yang terakhir, permasalahan yang terakhir yaitu temper tantrum. Anak yang memiliki permasalahan seperti ini biasanya anak yang marah berlebih, mengamuk saat menginginkan sesuatu dan tidak dituruti. Ciri-ciri anak temper tantrum yaitu yang pertama, marahnya yang berlebih, tidak dapat mengungkapkan apa yang dia inginkan, tetapi jika keinginan yang ia inginkan tidak tercapai, ia akan mengamuk. Takut yang sangat kuat, hipersensitif, sulit mengatasi persoalan tersinggungnya, dan pandangan yang cenderung negatif, bersikap murung terhadap orang lain. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Saudari Tifa Mergia Lesti. Terima kasih. Baiklah, saya Tifa Mergia Lesti, NPM 18118080129, ingin melanjutkan materi tentang permasalahan anak usia dini. Permasalahan anak usia dini adalah permasalahan yang mengganggu anak dikarenakan ketidaksesuaian pada perkembangan anak. Permasalahan usia dini secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua, yaitu permasalahan secara internal dan secara eksternal. Masalah internal yang timbul dikarenakan oleh fisik atau kesehatan dan psikis yang timbul dari anak tersebut, atau bisa juga dari dalam diri anak tersebut. Masalah eksternal itu masalah yang terdiri dari masalah sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Permasalahan anak usia dini yaitu 1. Fisik atau kesehatan. Permasalahan kesehatan pada anak usia dini akan mempengaruhi aspek perkembangan si anak tersebut. Dikarenakan ketika anak tersebut kesehatannya bermasalah, maka akan terjadi penghambatan pada perkembangan si anak. Perkembangan aspek fisik terkait dengan kemampuan atau keutuhan fungsi panca indera. Kedua, kemampuan gerakan-gerakan anak sesuai perkembangannya. Ketiga, kemampuan mengontrol pembuangan anak
yang mengalami hambatan tersebut. Dapat dikatakan mengalami masalah secara fisik. Lebih lanjut lagi, permasalahan tersebut yaitu satu, permasalahan gangguan panca indera atau penglihatan. Masalah penglihatan pada anak usia dini bisa terjadi dikarenakan oleh sulitnya mengelompokkan benda berdasarkan bentuk, warna, dan ukurannya. Selain itu juga masalah yang terjadi pada fungsi penglihatan anak tersebut adalah sulit melihat secara jelas benda tersebut. Kedua adalah masalah pendengaran. Masalah pendengaran yang terjadi pada anak usia dini adalah keterampilan untuk mampu mendengarkan perbedaan atau persamaan suara. Gangguan pendengaran pada anak usia dini bukan berarti dia mengalami tuli, tetapi anak tidak mampu untuk menyebutkan suara yang ada di sekeliling anak tersebut, seperti suara alarm, bisikan arah suara, dan lain-lain. Yang ketiga ada indera penciuman. Pada anak usia dini sering terjadi sinus atau mimisan yang diakibatkan oleh ketidakpekaan indera penciuman. Biasanya ini juga terjadi pada daya tahan tubuh anak yang lemah. Yang keempat adalah gangguan gerak peniruan. Biasanya ini terjadi oleh anak yang tidak mampu mengikuti gerakan yang dicontohkan pada gurunya. Kelima adalah gangguan berbahasa. Berbahasa adalah keterampilan dalam mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Misalnya speak delay, gagap, dan cadel. Gangguan konsentrasi. Gangguan konsentrasi dibagi menjadi 5. Yang pertama ada gangguan disleksia, kedua disklusia, ketiga intelijensi yang baik, tinggi maupun rendah, keempat emosi, kelima berbohong. Permasalahan yang terjadi pada anak yaitu eksternal. 1. Permasalahan sosial. Permasalahan sosial adalah ketidakmampuan seorang anak dalam berinteraksi dengan teman sebaya, orang dewasa, lingkungan pergaulan. Dengan demikian, permasalahan anak tersebut dalam lingkungan dan pergaulannya sebagai berikut. 1. Tingkah laku agresif, daya saing yang kurang, pemalu, negatisme, dan lain sebagainya.
Cara mengidentifikasi masalah anak itu melalui dua, yaitu bisa melalui tes dan non-tes. Tes meliputi bakat, intelijensi, prestasi, diagnostik. Non-tes meliputi wawancara, angket, portofolio, observasi, tugas kelompok, dan lain sebagainya. Langkah-langkah dan penanganan masalah. Yang pertama, identifikasi kasus. Kedua, identifikasi masalah. Ketiga, diagnosis. Keempat, prognosis. Kelima, treatment. Keenam, tindak lanjut. Teknik penanganan masalah yaitu pertama ada permainan, latihan, saran dan nasihat, pengkondisian, dan model peniruan dan konseling.